Alhamdulillah. Baiklah hadirin yang berbahagia, tibalah kita di acara yang kita nanti-nantikan, yakni Mau'idatul Hasanah yang langsung akan disampaikan oleh Ustazah Rena Reni. Dengan segala hormat kepadanya kami persilahkan. Ya marhaban ya nurul aini, marhaban jannal husaini, marhaban. Bismillah, sebelumnya mohon izin kepada para guru-guru, alim ulama, para ustadz, ustazah semua, pimpinan pondok pesantren, majelis taklim semuanya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak semua sudah siap? Sudah siap. Masih semangat? Masih. Sebelumnya Teh Rena Reni mau ngasih info dulu ya. Sebetulnya Bu, Teh Rena Reni kalau tausiah biasanya seseringnya itu pakai bahasa Sunda. Betul, karena asli orang Sunda. Asli Sunda. Tapi kalau Sunda di sini nanti nggak pada ngerti. Iya. Tapi kalau Teh Rena Reni pakai bahasa Indonesia masih paham Bu? Masih paham. Alhamdulillah. Masya Allah, bahasa Indonesia. Ya. Sebelumnya Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya di sini kami Teh Rena Reni mohon izin berdiri boleh? Boleh berdiri dulu boleh? Alhamdulillah boleh. Ya udah yuk kita mulai. Kita maju ke depannya. Oh agak majuan aja ya Bu ya. Iya supaya terlihat, biar terlihat. Siap semuanya siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun tales. Yang jawab salam masih pada lemas. Ya. Nggak ada tenaganya. Kita doakan Teh Reni yang jawab salamnya semangat, mudah-mudahan rezeki barokah, amin. Urusannya dipermudah, amin. Bisa berangkat ziarah Mekah Madinah, amin. Siap sekali lagi siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah bi anwa'i 'adatil mukhtalifah walidzalika aujaba 'alaina al-ukhuwah wassalatu wassalamu 'ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati dan yang kami ta'zimi para alim ulama, para ajengan, para kiai, para sesepuh, kemudian pembina yayasan, Pangresa Bapak Kiai Haji Harun Rashid, kemudian Bapak Ustadz Kiai Haji Abbas Abdul Jalil MSI, tidak lupa juga para asatid wa asatidah. Tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf bisa disebutkan satu persatu. Sing penting kita doakan ya Bu, mudah-mudahan guru-guru kita semuanya yang hadir selalu sehat, amin. Amin. Selalu dalam lindungan Allah, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah baginda Rasul tiada, yang diwariskan oleh baginda Rasul adalah ulama. Apa Bu? Ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Betul? Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah dakhalal jannah. Siapa yang mencintai para ulama, artinya dia juga mencintai para nabi. Siapa yang mencintai para nabi, artinya dia juga mencintai Allah. Dan siapa yang mencintai Allah, dakhalal jannah, dimasukkan ke dalam surga. Ibu pengen masuk surga? Pengen? Pengen. Muliakan para ulama, guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan kepada manusia yang cinta kepada para ulama, amin. Sehingga nanti bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya yang Teh Rena Reni hormati, para aparatur pemerintah, para tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, dimulai dari camat, lurah, kepala desa, kemudian Kuwu Segeran Kidul, betul? Betul, Segeran Kidul. Masya Allah, RW, RT semuanya yang mohon maaf Bu, gak bisa disebutkan satu-satu. Sing penting kita doakan aparatur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat selalu sehat, amin. Lancar amanah dalam menjalankan tugasnya, amin. Amin Allahumma amin. Tidak lupa juga yang kami hormati plus kami istimewakan seluruh jamaah yang hadir, wabil khusus para panitia penyelenggara tablik akbar. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk para panitia yang telah mensukseskan acara. Mudah sehat dan barokah, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul bersama di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, akang, teteh semua gimana kabarnya, sehat? Oh, lemes amat, Bu. Udah makan belum, Bu? Oh, udah makan, ada yang belum? Ada yang belum. Pantesan lemes amat. Gimana, Bu, sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau habis lebaran dompetnya sehat? Oh iya, tebal-tebal semua habis THR. Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah. Sekarang mau tanya yang ada di Segeran Kidul, udah pada kenal belum sama Teh Rena Reni? Masya Allah. Ini ngomong bapak-bapak mah cenah belum kenal. Ada yang udah, ada yang belum. Yang udah kenal dari mana, Bu? Oh, dari TV. Dari TV cenah bapak. Dari Indosiar. Dari Indosiar. Kebanyakannya yang di Segeran Kidul belum pada kenal, baru ketemu ya. Iya. Ya udah kita kenalan dulu aja. Bapak Ibu semuanya boleh kita kenalan dulu, boleh? Boleh. Tapi kali ini kenalannya beda, Bu. Beda. Lewat pantun ciri khas aksi Indosiar boleh? Boleh. Boleh. Yuk kita coba Teh Rena. Coba. Jalan-jalan naik bus mini, berkeliling Sulawesi, perkenalkan kami Rena dan Reni, dayah kembar siap beraksi. Masya Allah, ternyata di sini tepuk tangannya ada ciri khas. Di Segeran Kidul tepuk tangannya ada ciri khas. Sebagian rame tepuk tangan, sebagiannya lagi diem pada bengong. Gak apa-apa, segini juga rame. Oh rame ya, manggilnya teteh ya? Oh teteh aja ya. Nah kalau di Sunda perempuan itu dipanggilnya teteh ya, teteh. Jadi, Teh Rena, Teh Reni. Betul. Kalau laki-laki dipanggilnya akang ya. Akang. Nah, kalau di Jawa kan Mas Mbak ya. Mas Mbak. Udah ini Teh Rena, Teh Reni. Kenalan dulu. Betul. Salam kenal Bapak, Ibu, Mas Mbak semuanya. Salam silaturahmi. Ini Teh Rena, ini Teh Reni. Mirip nggak Pak? Mirip. Mirip nggak Bu? Ya mirip, pun kembar Bu ya. Tapi walaupun mirip ada bedanya. Ada bedanya. Ini Teh Rena kakaknya, Teh Reni adiknya. Teh Rena kakaknya dagunya itu agak ke depan. Iya. Ini kakaknya agak ke depan dagunya. Kalau Teh Reni wajahnya agak bulat kayak bakso Bu. Cukup bulat saja gitu ya. Bulat. Ya Allah, kan dilihat-lihat di sini ibu-ibu, mbak-mbaknya pada bulat-bulat ya semuanya. Gak apa-apa Ibu Mbak. Bulat itu tandanya bahagia, betul. Mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Amin. Jadi ini Teteh Rena. Sebelah sini Teteh Reni. Adiknya Teteh Reni. Iya, tukar. Ini adiknya Teh Reni, kakaknya Teteh Rena. Sudah kenal sudah? Sudah kenal. Sekarang Teh Rena Reni, ini ya Teh Rena ya, punya pantun spesial untuk Bapak Ibu. Bu, boleh ya? Boleh pantunnya sekali lagi boleh? Boleh. Ya Teh Rena kita coba. Jalan-jalan naik bus mini, pulangnya membeli kayu. Hari ini ada Rena Reni bersama Iksani Indramayu. Masya Allah, rame ya? Rame. Alhamdulillah. Bapak Ibu Mas Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah dan para malaikat bersolawat. Bapak Ibu Mas Mbak semuanya, supaya acara ini tambah barokah, kita salawatan dulu. Ibu siap? Siap salawatan bareng Teh Rena Reni, siap? Yang hafal keluarin suaranya ya. Kita bareng-bareng salawatan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Semuanya. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah
semangat, masih semangat. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, Mas, Ba, adik-adik semuanya ini lengkap Teh Reni. Lengkap. Alhamdulillah di sini Teh Rena Reni merasa bangga. Teh Rena Reni senang, bersyukur bisa hadir ke sini. Alhamdulillah di sini ibu-ibu, bapak-bapaknya rajin-rajin ngajinya ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka halal bihalal Iksani Indramayu, betul? Betul. Ini tuh singkatan ya, Ikatan Keluarga Santri dan Alumni Pondok Pesantren Al Asriyah Nurul Iman Parung Bogor. Iksani Indramayu, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Mari kita sama-sama niatkan dulu, luruskan niatnya di dalam hati kita. Yang pertama kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, Bu. Di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti dijelaskan, man intaqala liyata'allama ilma ghafira lahu qabla ayyatuwa. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, diampuni dosa sebelum dia melangkah. Amin gitu, Bu. Di sini meni pelit ngamininnya. Itu ujungnya doa, kita harus sama-sama menjawab amin. Insya Allah Bapak Ibu, kalau kita hadir ke tempat ini diniatkan untuk thalabul ilmi, sebelum melangkah dosa kita sudah diampuni sama Allah. Amin Allahumma amin. Nah gitu ya, diaminin ya, enak Bu. Ibu pengen Bu diampuni dosanya, pengen? Mau diampuni dosanya, mau? Sering-sering berangkat ke pengajian, berangkat ke majelis ilmu seperti sekarang. Alhamdulillah. Sebab Bapak Ibu mohon maaf, di zaman sekarang kita melihat banyak orang sibuk tapi lupa sama ngaji. Betul apa betul? Ada aja alasannya kalau mau ngaji. Gimana Teh Rena Rini? Kenapa Bu? Saya mau ngaji repot. Repot kenapa? Ngurusin cucu. Cucu katanya Bapak. Repot ngurusin anak. Anak ya Bu. Repot ngurusin suami. Ya Allah, banyak alasannya. Kalau segala repot, kapan ngajinya Bu? Makanya di tengah-tengah kesibukan kita, luangkanlah waktu. Luangkan waktu, jangan cari waktu luang. Mudah-mudahan pulang dari sini ngaji kita lebih rajin lagi, amin. Amin. Ngaji kita lebih istiqomah lagi, amin. Amin. Amin Allahumma amin. Selain diniatkan untuk thalabul ilmi, mari sama-sama kita niatkan hadir di tempat ini. Yang kedua, kita niatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa penggalan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Di dalam ayat ini dijelaskan secara tidak langsung Gusti Allah memerintahkan kepada kita untuk menyambung silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasim rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kita sedikit bahas tentang silaturahmi. Karena di sini halal bihalal salah satu tujuannya adalah untuk menyambung silaturahmi. Teruslah sambung silaturahmi, Bu. Jangan sampai kita memutus yang namanya silaturahmi. Mohon maaf, tidak sedikit kejadian di zaman sekarang. Dulu saling sapa, sekarang saling lupa. Dulu saling peduli, sekarang saling bully. Dulu saling menyayangi, sekarang saling menandingi. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita seperti Kak mukanya ini rajin menyambung silaturahmi. Amin. Kenapa sih Bapak Ibu kita harus menyambung yang namanya silaturahmi? Karena silaturahmi ikatan hati setiap insan dalam tali ilahi. Silaturahmi bersihkan diri dari dendam dan rasa dengki. Satu, coba Bapak Ibu. Mantul, mantap betul. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Bu, Pak,
kita sama-sama hadir ke sini, wasilah kita hadir di tempat ini diniatkan thalabul ilmi, menyambung silaturahmi. Mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita. Amin. Allah permudah segala urusan kita. Amin. Dan kelak kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai di surganya Allah. Amin ya rabbal Alamin. Sebentar mau tanya, sekarang pukul berapa Ibu? Jam berapa? Jam 1? Oh berarti masih lama ke asar ya Pak. Sebentar, sekarang jam berapa Bu? Jam 1? Sekarang emang paling banyak nanya sama bapak-bapak ya, ibu-ibu mah pengen lama. Bapak mohon maaf, sekarang jam berapa? Ini jam 1 juga. Pokoknya nanti kalau adzan asar kasih tahu Teh Rena ini ya Bu. Nanti kalau sudah adzan jangan dulu berdiri dan langsung pulang ya. Tapi standby di sini sampai akhir, siap Bu? Jadi nanti begitu adzan beritahu Teh Rena Reni supaya jeda dulu. Setelah selesai adzan baru dilanjut lagi ngajinya, siap Bu? Didoakan yang standby sampai akhir Pulang dari sini dapat kabar baik. Amin. Mudah-mudahan rezekinya selalu barokah. Amin. Mudah-mudahan ya Bu, si bapak gak nikah lagi. Amin. Mudah-mudahan yang punya utang pulang dari sini lunas semua utangnya. Yang aminnya kencang berarti gede. Oh, agaknya ibu gede utang. Gak apa-apa, pulang dari sini lunas semuanya ya. Amin ya rabbal Alamin. Masya Allah Bapak, Ibu, Mas, Mbak, akan teteh jamaah rahimakumullah. Halal bihalal. Ini merupakan tradisi yang biasa kita lakukan ya Bu, sebagai masyarakat Indonesia. Apalagi momentum Idul Fitri yang dimana makna halal bihalal ini adalah saling memaafkan dan kita bersilaturahmi setelah kemarin 1 bulan penuh berpuasa di bulan Ramadan. Halal bihalal diambil dari kata halal yahillu halalan yang bermakna apa Bapak Ibu? Yaitu meluruskan yang bengkok, kemudian menguraikan yang kusut, kemudian menyambung yang terputus dan mencairkan yang beku. Oh, beku jadi keinget THR ya Bu, beku ada cair-cair. Di sini ada yang THR-nya nggak cair-cair, ada. Yang belum dapat THR dari suaminya ada. Ya Allah, tapi ada yang THR-nya udah cair ada. Banyak yang udah dapat THR, panen. Ada yang belum dapat katanya ya dikasih ya. Gak apa-apa. Yang udah dapat THR, alhamdulillah ya. Yang belum dapat didoain tahun depan THR-nya berkali-kali lipat dapatnya. Amin ya robbal alamin. Tuh sekarang momentum halal bihalal. Makanya kita harus bisa saling memaafkan, saling menghalalkan, saling mengikhlaskan. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada dusta di antara kita. Ya Bu ya. Ini penting untuk kita. Kenapa? Tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Kita sebagai manusia harus membersihkan dosa-dosa kita kepada sesama manusia, itu benar. Makanya kan kemarin lebaran di sini ibu-ibu, bapak-bapak keliling-keliling, betul. Pakai gamis baru ya. Baju lebaran, ngikutin tren ya Pak ya. Tahun kemarin mah trennya juga warna sage. Iya. Terus ingat tahun 2024 tren baju lebarannya shimmer-shimmer. Ya Allah. Tahun sekarang mah warna apa? Burgundi. Gitu. Pokoknya gitu ya. Kemarin kita keliling-keliling dari gang ke gang, dari komplek ke komplek, dari kampung ke kampung. Ngapain? Maaf-maafan, salam-salaman, tebar senyuman, jalin persaudaraan, tumbuhkan cinta. Karena kita adalah saudara. Masya Allah. Alhamdulillah. Maaf memaafkan. Tapi ingat Bapak Ibu, maaf memaafkan tidak membuat diri kita terlihat lemah atau terlihat tidak berwibawa. Justru dengan maaf memaafkan membuat seseorang terlihat mulia dan terhormat. Tuh, makanya jangan gengsi. Kalau mau minta maaf jangan gengsi Bu. Nah ini mah Pak, si Ibu mau lebaran tehnya. Teh Rena ini kenapa? Saya mah gak mau minta maaf duluan. Kenapa? Sakit hati, saya mah ingat sama omongan dia. Udahlah biarin dia aja yang minta maaf. Minta maaf duluan. Ogah gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu, ada. Banyak. Nyimpen dendam gak mau minta maaf duluan, gengsi. Dengarkan. Selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, jangan gengsi untuk minta maaf duluan. Gitu. Tadi justru dengan meminta maaf duluan membuat dirinya semakin terhormat dan terlihat mulia. Gitu. Tuh sana minta maaf duluan. Iya. Saya mau minta
maaf duluan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang di sini ibu-ibu minta maaf duluan, apa nunggu orang minta maaf, Bu? Oh, nunggu alhamdulillah. Enggak, alhamdulillah katanya minta maaf duluan. Alhamdulillah, jangan gengsi ya. Kita mau minta maaf sama orang atau kita memaafkan orang lain karena kata baginda Rasul, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izzah." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Bahkan Bapak Ibu, Allah mengkategorikan orang yang memaafkan ini ke dalam orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 dijelaskan, siapa orang yang bisa mengendalikan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, maka ia termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Ibu udah maafin suaminya belum? Alhamdulillah udah. Bapak udah maafin istrinya belum? Oh belum. Ibu yang ikhlas minta maafnya biar dimaafin ya. Udah saling memaafkan. Ya Allah. Selain saling maaf memaafkan, kita juga harus mempertahankan dan meningkatkan silaturahmi kita. Betul. Jangan ini mah mentang-mentang lebaran, setahun sekali maaf memaafkan. Tapi terus-terusan ya yang namanya silaturahmi. Betul. Maaf memaafkan juga. Tadi di awal sudah dibahas tentang silaturahmi. Jadi Bapak Ibu, dengan silaturahmi mendatangkan kebaikan, menjauhkan keburukan. Dengan silaturahmi meningkatkan persaudaraan, menjauhkan Tuh, mau tanya Ibu, kemarin lebaran udah silaturahminya udah? Banyak tamunya banyak? Banyak makanannya banyak? Masya Allah, soal makanan mah paling depan ya. Masya Allah. Nah, dalam menjalin silaturahmi kita bisa mencontoh akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhlaknya siapa, Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nih Bapak Ibu, sehari Nabi Ibrahim gak kedatangan tamu untuk silaturahmi ke rumahnya. Nabi Ibrahim sedih, nangis. Kenapa gak ada yang datang silaturahmi ke rumah? Masya Allah, itu Nabi Ibrahim Bapak Ibu. Mohon maaf, kadang beda ya sama kita. Beda Bu, kalau sehari gak ada tamu yang datang ke rumah, bukannya sedih, malah senang gak ada tamu. Tapi giliran ada tamu datang ke rumah Pak, si ibu bukannya senang, malah takut. Dia ngapain datang? Itu ngedadak Pak, kue-kue yang enak-enak, yang sedap-sedap sama si ibu dipilihin. Kue yang sedap-sedap, enak-enak dipilihin buat apa? Diumpetin. Astagfirullah, disembunyiin. Kue keju diumpetin belakang TV, kue salju diumpetin di dalam lemari, kue nastar diumpetin di bawah kursi. Yang dikeluarin apa? Mohon maaf, kaleng pengguan isi rengginang bubuk. Astagfirullah. Percaya di sini mah gak ada, gak ada ya. Yang enak-enak dipilihin, giliran udah gak ada kamu dikeluarin yang enak. Gak ada. Insya Allah yang ada di sini mah rajin memuliakan tamunya, senang menyambung silaturahmi. Ya, awas jangan sampai dalam diri kita ada sikap pelit kepada tamu. Apalagi tamu tersebut punya hati yang ikhlas, hati yang tulus untuk menyambung silaturahmi. Sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah. Nah Bu, kita sebagai tamu maupun kita sebagai tuan rumah yang menjamu tamu, itu ada adab-adabnya. Ada. Jadi jangan main nyeleneh masuk. Nggak ketok dulu, nggak salam dulu. Jadi baik kita sebagai tamu maupun kita sebagai tuan rumah, itu ada adab-adabnya. Ada. Yang pertama adalah menjamu tamu dengan wajah yang ramah. Wajahnya harus ramah, senyum, jangan suram wajahnya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kata baginda Rasul, janganlah kamu menyepelekan, meremehkan kebaikan sekecil apapun, walau hanya menemui saudaramu dengan wajah yang ramah. Hadis riwayat Muslim. Nah, jangan sampai kayak gini ya kalau bertamu. Kita udah ramah nih apa ya sebagai tamu. Tok tok tok, assalamualaikum, Mbak ada di rumah Mbak? Ya dia lagi. Kayaknya mau minta makanan yang banyak ini mah. Sekarang lebaran kayaknya mau minta THR nih. Mbak, assalamualaikum, ada di rumah? Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Sehat? Sini atuh. Kabarnya sehat, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat dong. Sehat. Sok duduk. Ya Allah. Duduk. Ketus amat Mbak. Ya Allah, ada di sini yang kayak gitu ada? Oh banyak. Allahu Akbar ya Allah. Mbak gak boleh.
wajah yang ramah. Minimal senyum Bu kalau ke tamu. Kemudian yang kedua, kita sebagai tuan rumah kepada tamu jamulah, hidangkanlah hidangan kepada tamu sesuai yang ada saja Bu. Betul. Yang ada hidangkan sesuai kemampuan dia. Betul. Karena kata baginda Rasul, hendaklah ia memuliakan tamunya sesuai dengan kemampuannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau menjamu tamu tidak mesti yang mewah kok. Sesuai kemampuan kita, seadanya yang bisa kita hidangkan kepada tamu. Ya daripada ini ya karena makan ada Bu, segelas air putih dengan niat yang ikhlas itu lebih mulia daripada hidangan yang mewah tapi mukanya cemberut. Iya gitu. Mendingan seadanya tapi ikhlas ya. Betul, ikhlas. Yang lebih bagus segala disajikan hatinya juga ikhlas Bu. Oh isi ibu kayak berat. Aduh sudah segalanya ada. Kayak enggak. Namanya juga memuliakan tamu. Betul ya, Masya Allah. Tuh itu yang kedua ya Bu. Hidangkan apa yang ada dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Kemudian yang ketiga, adabnya nih, kita sebagai tamu yang datang ke rumah orang, ke tuan rumah, jangan sampai memberatkan, jangan sampai membuat tidak nyaman. Adab dalam Islam, kalau kita bertamu, jangan menumpang terlalu lama. Dalam hadis riwayat Muslim menyebutkan, tamu tidak boleh tinggal sampai tuan rumah berdosa karena dia tidak bisa menjamu tamunya. Tuh, makanya suka ada kejadian Teh Reni kayak gimana? Mbak, ini kan saya bertamu. Ini semuanya saya habisin boleh? Boleh dong. Sampai semua nggak kebagian. Paling parah apa? Mbak, naon Mbak? Tadi sudah dihabisin. Kan namanya juga bertamu. Kalau gitu boleh nggak saya numpang sebentar? Berapa lama numpangnya? Ya paling adalah 5 bulan. Astagfirullah, ini mah numpang hidup Bu, bukan silaturahmi ini mah. Numpang hidup ya. Astagfirullah. Azim. Jangan memberatkan Teh Reni, jangan memberatkan. Itu yang ketiga. Yang ketiga. Kemudian yang keempat Bu, adab kita sebagai tamu kepada tuan rumah. Ketika kita disuguhkan hidangan, nikmati hidangannya. Betul. Jangan sampai kita mencela makanannya. Betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan atau hidangan sekalipun. Bila beliau berselera, maka beliau mengambilnya. Tapi sebaliknya, apabila beliau tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya atau tidak mengambilnya. Tuh, makanya jangan julid Bu ya. Kalau kita disuguhkan makanan, jangan malah mencela makanan. Wah, Masya Allah, kita bertamu ke Ibu Hajah ya. Ada kue nastar Bu. Oh, nastarnya spesial nih, kayaknya enak. Ayo kita icip-icip sedikit, dicobain sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, enak juga ya. Tapi kok dilihat-lihat bentuknya buruk rupa juga ya. Enak Bu, kok rasanya agak bau tengi-tengi gimana gitu. Astagfirullahaladzim. Agak bau ini mah. Ini spesial loh buatan Ibu Hajah buat kita. Lebih enak buatan saya. Ini mah gak enak. Ada yang kayak gitu ada? Gak ada. Astagfirullah. Jangan mencela makanan, tapi kita harus menghargai apa yang disuguhkan. Nah, kemudian yang kelima adalah mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan mendoakan. Betul. Jadi begitu disuguhkan Bu, kita makan nih, jangan langsung pulang. Udah kenyang pulang aja. Enggak. Tapi ucapkan terima kasih. Terima kasih, semoga rezekinya semakin lancar dan berkah. Amin. Ucapkan terima kasih karena siapa tahu itu adalah bentuk rezeki dari Allah untuk kita lewat perantara tuan rumah. Dan ucapan terima kasih kita kepada tuan rumah adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Sabda Rasul, barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Siap diamalkan Bapak Ibu, siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Masih semangat? Lanjutin, ini kan lanjutin. Lanjut. Nggak ngantuk enggak Bu? Enggak ngantuk ya. Biar nggak ngantuk dan makin semangat, kita sholawatan lagi boleh? Boleh. Siap sholawatan sarang-sarang siap? Siap. Oh ada. Oh ada heula. Oh pas. Pas ada dulu ya Bu. Masih semangat Bu? Masih. Nah kan sudah adzan asar ya. Guru kami mengamanahkan kita semua di sini sedang thalabul ilmi, melakukan amal kebaikan ikhlas karena Allah, tidak apa-apa. Walaupun sekarang sudah adzan asar, kita lanjutkan ngajinya, tetapi dengan catatan selesai pengajian, pulang ke rumah langsung diniatkan langsung melaksanakan sholat asar. Siap Bu? Siap. Masya Allah. Lanjut.
Lanjutin Terera, biar semakin semangat. Salawatan dulu deh. Salawatannya kita salawatan. Tapi kali ini pengen beda salawatannya. Gimana tuh? Jadi diikuti salawatannya. Oh, diikuti bareng-bareng. Terena Reni dulu sekali. Bapak Ibu semuanya sekali. Oke, boleh. Sok ya, Bu. Diikuti ya, Bu. Satu kali. Coba, Bu. Assalamualaikum. Kemana ini pada bersebagian ini? Yang kompak Bu, diikuti ya, diikuti. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasul. Satukan. Astagfirullahaladzim Ibu. Maksudnya satukan bukan satukan. Bukan. Yang tadi disatukan Ibu. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Ibunya nggak konsentrasi. Udah pada ngantuk nih Pak ibunya. Satukan diikuti satukan. Salah Bu. Udah yuk kita salawatan bareng-bareng. Udah ayo. Salu ala Nabi Muhammad. Semuanya. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. 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 Berkah doa berjamaah, doanya mugi ijabah, bisa berangkat ziarah ke Mekah dan juga Madinah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Ini semua jamaah mugi istiqomah, doanya mugi ijabah, ilmunya mugi barokah. Assalamualaikum ya Nabi. Ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Alhamdulillah. Salu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Lanjutin Terena. Lanjut ya Bu, lanjut. Bapak, Ibu, Mas, Ba, adik-adik semuanya jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah ya, setelah kemarin selama 1 bulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah sekarang kita dalam keadaan sehat dipertemukan dengan bulan Syawal, bulan yang suci. Betul, kemarin kita sudah dipesantrenkan selama sebulan penuh. Selama bulan penuh di bulan suci Ramadan. Betul, kita di sana selama 1 bulan belajar. Belajar apa? Mentafakuri anggota tubuh kita, belajar menjaga pola makan, belajar menahan hawa nafsu, dan belajar menjaga pandangan. Ketika kita semua memasuki bulan Syawal, ada yang mengibaratkan seperti bayi yang baru lahir, suci, tidak ada dosanya. Ada juga Bapak Ibu yang mengibaratkan seperti gelas yang berisi air yang jernih dan suci. Betul. Air jernih dan sucinya ini apa? Amal ibadah kita. Kemarin kita berpuasa, berzakat, menahan hawa nafsu. Itulah air jernihnya. Iya, amal ibadah kita. Tugas kita gimana caranya ini air yang jernih dan suci tidak terkena debu atau kotoran. Betul, caranya menggunakan tutup. Apa Bu? Menggunakan tutup. Maksudnya apa Teh Reni? Menggunakan tutup. Tutup pandangan kita dari hal-hal yang mengandung kemaksiatan. Tutup telinga kita dari mendengarkan keburukan-keburukan orang lain. Tutup mulut kita dari perkataan-perkataan yang tidak berguna dan menyakiti orang lain. Tutup mata, tutup pandangan Bu dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari kemaksiatan. Kadang lagi tuh di zaman sekarang Teh Reni, apa? Di mata ini digunakan tiktokan lagi. Di sini ada yang suka tiktokan, ada anak muda yang tiap hari rebahan di kasur sambil scroll tiktok, ada. Yang mana orangnya yang mana? Itu kata mbak-mbak, jangan salah, mak gaul zaman sekarang pada tiktokannya. Iya. Bu, daripada tiktokan, mending ini kita perbanyak membaca Al-Quran. Jangan
sampai dipakai kemaksiatan ini mata. Apalagi zaman sekarang, punten maaf, biasanya anak muda. Anak muda ini mata lihat yang joget-joget. Ya astagfirullahaladzim. Lihat di FYP, FYP TikTok yang joget-joget melek. Dilihat nonton film biru. Ya Allah, sampai-sampai tergiur melakukan perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita tidak mampu menjaga pandangan, akhirnya terjerumus ke dalam kemaksiatan. Punten, zaman sekarang pergaulan semakin bebas, tongkrongan sudah tidak jelas. Di luaran sana banyak anak muda yang minum minuman keras sehingga hidupnya menjadi bablas. Nauzubillahi min dzalik. Makanya harus dijaga anak-anak kita, dicontohkan yang baik-baik. Sebab kenapa? Kita sebagai orang tua, khususnya ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama untuk anak-anaknya. Jadilah ini ya sebagai sosok yang baik, sosok ibu yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik, disekolahkan, dipesantrenkan. Nah ibu, ini ada pondok pesantren Al-Asriyah, betul ya? Masya Allah, luar biasa bu pondok pesantrennya. Masya Allah, mencetak generasi-generasi yang soleh-soleha, berakhlakul karimah. Amin. Makanya di sini putra-putri bapak ibu semuanya, masukkanlah ke pesantren. Bisa nih, salah satunya di Al-Asriyah ya. Masya Allah, insya Allah bu, pondok pesantren Al-Asriyah ini barokah, berjaya. Para pendidiknya luar biasa hebat. Dan kita lihat ini alumni-alumninya juga luar biasa hebat. Masya Allah, soleh-soleh. Dan insya Allah tidak hanya sukses di dunia saja, terlihat juga insya Allah calon orang-orang yang sukses kelak di akhirat. Amin. Dan insya Allah kesuksesannya membawa bapak ibu ke surganya Allah. Amin Allahumma. Siap dipesantrenkan, siap? Insya Allah siap. Tuh, itu jaga pandangan dan jaga pendengaran dari mendengarkan keburukan orang lain. Jangan sampai ini telinga dipakai ngedengerin gibah tetangga. Asik ada gibah, limbrung giliran berangkat aja ke pengajian dengerin tausiah teh Rena Reni, nggak kuat bapak sejam juga. Di awal masih betah, tapi gak lama kemudian butak itak. Langsung ke bestinya, besti apa besti? Ini lihat yang di depan lama-lama amat. Ini yang di depan kapan beresnya? Pengen cepet-cepet balik saya mah. Nah itu godaannya ya, godaan harus menjaga. Mending dipakai hal-hal yang bermanfaat seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Nyambung ke nikmat mulut bu. Jaga mulut kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi mohon maaf, kayak di zaman sekarang banyak orang yang menggunakan mulut ini untuk apa? Ngomongin orang. Ada di sini yang suka ngomongin orang, ada. Yang suka ngomongin suaminya sendiri, ada. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Kebuka di sini bayang ya. Diomongin. Apalagi ke tetangga sendiri. Mohon maaf bapak, ibu-ibu jongin. Lihat tetangga beli emas, diomongin. Lihat tetangga ngadain acara gede, diomongin. Lihat tetangga kawin lagi. Astagfirullahaladzim. Didoain ya. Diomongin. Ya Allah, hati-hati bu. Kalau semakin sering kita membicarakan orang lain akan menjadi sarang dosa bu. Ngomongin orang mah ada lagunya. Menggunjing orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa, memfitnah orang itu sarang dosa. Enak banget. Beri hafal ya. Jangan sering-sering kita ngomongin orang. Karena kenapa? Hati kita nggak bakalan tenang bu. Akan timbul penyakit hati, iri dan dengki. Nauzubillahi min dzalik. Siap dijauhi iri dan dengki, siap. Siap dikurang-kurangin ngomongin suaminya, siap. Insya Allah siap. Cikin nih kegondang dia. Orang iri hidupnya nggak bahagia. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin, ternyakin syukur daripada ngegibah. Palembang sampai Magelang, hidup tenang gak ngurusin hidup. Tepuk tangan dulu untuk warga Segeran Kidul, luar biasa ya, yang ngurusin hidup orang. Harus menjaga lisan kita, jaga lisan. Hati-hati Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Di zaman sekarang yang paling berbahaya adalah lisan, betul apa betul? Betul. Di zaman sekarang banyak kejadian kekeluargaan yang hancur,
persaudaraan yang pecah, masyarakatnya yang ricuh karena tidak bisa menjaga lisan. Awal mulanya dari mana? Dari hati. Tidak bisa menjaga hati. Makanya guru-guru kita semua selalu mewanti-wanti agar kita bisa menjaga hati. Kalau kata A'agim, jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Makanya suka ada peribahasa ya Bapak Ibu, mulutmu harimau, harimaumu. Maksudnya bagaimana? Luka di tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi luka karena lisan kena di hati, kemana obat bisa dicari? Makanya ada peribahasa Arab, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia terletak pada kemampuannya dalam menjaga lisan. Tapi Bapak Ibu, zaman sekarang teknologi semakin canggih, betul apa betul? Bahkan dari yang dewasa sampai anak kecil sudah ngerti yang namanya gadget atau HP, betul apa betul? Bisa saja peribahasa tadi berubah dari yang tadinya mulutmu harimaumu berubah menjadi ketikanmu harimaumu. Sekarang mah Bapak Ibu udah zaman online. Ini jari kita suka gatel ngomentarin orang lain. Diketik, disebarin berita yang gak benar, di viral-viral. Kalau zaman sekarang bahasanya deterjen ya, netizen. Oh netizen ya. Itu suka ngetik hate comment, berita yang belum tentu benar di viral-viral, sampai-sampai tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Makanya di sini kita diwanti-wanti tidak hanya sekedar menjaga lisan, tapi kita juga diwanti-wanti untuk menjaga ketikan. Jagalah jari, jangan kau kotori. Jagalah pesan, jangan main sebarkan. Jaga informasi, jangan publikasi. Sebelum jelas ada data referensi. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita. Nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Bila pesan belum fakta, janganlah sebar berita. Nanti banyak mata-mata, hidup pun akan derita. Nauzubillahimin dzalik. Itu jagalah lisan dan hati kita. Betul. Daripada ngomongin orang, mendingan ini lisan kita, mulut kita dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak zikir dan membaca sholawat. Ibu di rumah rajin zikirnya, rajin? Lemes amat Bu. Kadang inget, kadang enggak. Kadang rajin, kadang enggak. Kesananya kadang-kadang. Ibu lebih rajin mana, zikir atau ngomongin orang, jujur? Astagfirullahaladzim. Zikir gitu Bu, zikir ya. Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan kepada manusia yang ahli zikir. Amin. Zikir itu membuat hati tenang Bu, zikir itu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Gusti Allah, hati akan menjadi lebih tenang. Penggalan Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Yuk kita baca zikir bareng-bareng, siap? Siap. Ini ibu-ibu keluarin suaranya, siap? Iya Bu, jangan kalah sama anak kecil ya. Jangan kalah sama santri-santriahnya. Iya betul. Keluarin bareng-bareng suaranya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Sekali lagi subhanallah illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala
salawat? Salawat. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka akan dibalas kepadanya oleh Allah salawat 10 kali. Ibu suka salawatan? Suka. Rajin salawatannya rajin. Alhamdulillah rajin ya. Yuk kita salawatan ibu. Salawat syifa atau salawat tibil qulub, apal apa enggak? Masya Allah. Bapak ibu kalau salawat busyra apal enggak? Masya Allah. Coba kalau bener apal kita tes ya. Kita tes. Nanti kita kasih tanda. Kita kasih ciri-ciri. Kalau yang mulutnya komat kamit berarti jarang salawatannya. Rajin ya, benar rajin. Muhammad. Keluarin suaranya, salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha salawat busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talibatina Mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir tergolongkan kepada manusia yang ahli zikir dan ahli salawat. Amin. Karena itu mari kita jadikan momentum halal bihalal ini untuk lebih bersyukur, mensyukuri nikmat Allah, baik nikmat secara lahir maupun nikmat secara batin. Dan tidak hanya menjadikan tradisi halal bihalal ini sekedar tradisi, tapi pulang dari sini kita semua mendapatkan arti dari kemenangan yang sejati. Betul. Amin Allahumma amin. Doanya ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Teh Rena Reninya sehat. Amin. Bu, ya. Ini mending susah ngaminin ya. Bapak Ibu, doanya ya mudah-mudahan di sini Teh Rena Reninya sehat. Amin. Jangan dulu pulang ya Bu ya. Kan kita di sini datang ke tempat ini diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat barokah dan manfaat. Amin. Doanya mudah-mudahan Teh Rena Reninya sehat, amin. Lancar di perjalanan, amin. Selamat sampai tujuan. Amin. Mudah-mudahan barokah. Ibu, bapak semuanya kapok enggak Bu kedatangan Teh Rena Reni? Bosen enggak Bu? Enggak bakalan bosen lah. Bosen lah ya. Iya. Senang di sini Teh Rena Reni juga senang kalau diundang lagi insya Allah ya. Iya, insya Allah kalau diundang lagi senang Bu. Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Barokah rezeki, panjang umur, amin. Sukses bahagia dunia akhirat. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang pengen kenal sama Teh Rena Reni ada Instagramnya ya? Ada. Teh Rena Wulandara 02, Teh Reni WD 01. Alhamdulillah punya YouTube seputar dakwah dan sholawat. Nama YouTube-nya Rena Reni Channel. Udah 1 juta subscriber. Jangan lupa disabrek ya Bu ya. Jangan lupa disabrek. Kenapa ngetawain? Kenapa? Kok disabrek? Kesini harus agak gaul. Oh iya. Gimana tuh yang benar? Subscribe. Ya maklum orang Sunda ya. Orang Sunda mah gitu apa? Sabrek salah. Subscribe. Nah, TikTok punya nggak? Ada TikTok seputar dakwah dan salawat namanya Rena Reni _0210. Alhamdulillah. Yaudah yuk kita doain buat para jamaah. Kita doa bareng-bareng Bu, siap? Ya mohon izin kepada para alim ulama. Ya, kita doakan untuk para jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami,
Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir selalu diberikan nikmat sehat, Amin. barokah rezeki, Amin. lancar segala urusan, Amin. diwujudkan segala cita-cita, Amin. diwujudkan segala hajat. Amin. Kita doakan terkhusus untuk pondok pesantren Al Asriyah, mudah-mudahan semakin barokah, Amin. semakin berjaya, semakin Amin. maju ke depannya, antara Amin. alumni dan para santrinya bersatu, Amin. rukun, guyup. Mudah-mudahan barokah mencetak generasi yang berakhlakul karimah, Amin. soleh-solehah, menjadi hafiz-hafizah Quran. Amin. Tergolongkan kepada manusia hafiz-hafizah Quran. Amin. Tak lupa Manusia yang anak-anak sa'id. ibu semuanya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Amin. Tergolongkan manusia yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin. Sukses di dunia juga sukses di akhirat. Allahumma ja'alhu amin. Sahihan kamilan وعاجلا هادقا وعالما عاملا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. ربي هب لي من الصالحين. آمين. ربي هب لي من الصالحين آمين. ربي هب لي من الصالحين آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel ini.